Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu fadlis shadaqati, bab jelasno tentang kautamaane sedekah. Babu fadlis shadaqati, bab jelasno tentang kautamaane sedekah. Indal mauti ing dalem nalikane mati. Indal mauti ing dalem nalikane mati. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol Ja'a taka rajulun sapa wong lanang ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki menghadap beliau. Wa qala lan ngucap sapa rajul. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu shadaqati utawi endi-endine sedekah. Ayu shadaqati utawi endi-endine sedekah afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang seperti apa yang paling utama itu? Qala jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa yento sedekah sapa sira. Anta saddaqa yento sedekah sapa sira. Wa anta hale utawi sira sahihun iku sehat. Harisun tur kang reksa. Harisun tur kang reksa. Tak malu ngarep-ngarep sapa sira. Tak malu ngarep-ngarep sapa sira al-ghina ing kekayaan. Al-ghina ing kekayaan. Wa takhshalan wedi sapa sira. Wa takhshalan wedi sapa sira al-faqra ing kefakiran. Al-faqra ing kefakiran. Terus beliau menjawab, anta shadaqah, yaitu ketika engkau bersedekah, wa anta shahihun, dan engkau masih dalam kondisi sehat. Harisun, selain sehat engkau juga masih mengharapkan kekayaan, masih menginginkan kekayaan. Tak malul ghina, masih menginginkan kekayaan. Jadi kita sedekah masih dalam kondisi mampu, masih mengharapkan, kita masih pengen jadi orang kaya. Artinya apa? Untuk mengeluarkan sedekah itu loh, kita ngerasa agak berat sekali karena kita masih pengen menumpuk harta. Dalam kondisi itu, ketika kita bersedekah, maka itu adalah sedekah yang paling bagus. Sebaliknya, kenapa beliau bilang demikian? Karena ada beberapa orang dia baru rajin sedekah saat dia sudah tua, saat mau meninggal dunia, baru seseorang rajin sedekah karena dia sudah merasa dunia sudah tidak ada artinya sama sekali. Terus dilungkas aku wis mati, makanya saiki aku tak sedekah seakeh-akehe mungkin. Lah, sedangkan saat dia masih muda itu ngapain saja? Enggak ngapa-ngapain, dia enggak mau bersedekah sama sekali. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sedekah yang paling bagus ya sedekah ketika tubuh kita masih sehat. Ketika kita masih mencintai harta kita, itu kita sedekahkan, itu sedekah yang paling bagus. Wala tumhillan ojo nunda sapa sira. Wala tumhillan ojo nunda sapa sira hatta idza balagot, sehingga ing dalem nalikane tumeka apa roh. Hatta idza balagot, sehingga ing dalem nalikane tumeka apa roh. Al-hulquma ing kerongkongan.
Kulta ngucap sapa sira li fulanin iku tetep kedue fulan. Kadza utawi mengkene. Waqat kana lan temen-temen ana apa kadza. Waqat kana lan temen-temen ana apa kadza li fulanin iku tetep kedue fulan. Li fulanin iku tetep kedue fulan. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum, dan jangan sampai kamu tunda sedekahmu hatta idza balaghat al hulqum, sampai ketika ruhmu sudah sampai di kerongkongan. Jangan sampai kamu menunda untuk bersedekah sampai menjelang kematian. Pas sekarat, pas atene mati baru mau bersedekah. Jangan sampai seperti itu. Lalu beliau dawuh, kul tali fulan, baru pas saat kondisi sekarat kamu bilang, oh hartaku ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk disedekahkan. Waqad kana li fulan, padahal sejatinya ketika kamu sudah sampai sakaratul maut, harta yang kamu miliki itu sudah diwariskan sama ahli waris. Dalam permasalahan fikih, dalam bab hijr masuk di dalam subbab dari babul buyu atau bab jual beli. Ketika seseorang sudah mau meninggal dunia, dia sudah mau meninggal dunia, sudah dalam kondisi sekarat, lalu dia pengen mensedekahkan seluruh hartanya, maka itu tidak diperbolehkan. Seorang yang sudah dalam kondisi sekarat, dia hanya boleh bersedekah hanya sepertiga dari seluruh hartanya. Karena apa? Karena sisa dari sepertiga itu adalah bagian ahli waris. Khawatirnya apa? Karena dikhawatirkan orang ketika sudah sekarat dia pengen mlebu surga, maka seluruh hartanya semuanya disedekahkan. Akhirnya dia mati dalam kondisi meninggalkan ahli waris yang tidak memiliki apa-apa. Jadi dalam bab fikih, orang dalam kondisi sekarat dia pengen sedekah, maka batas maksimal dia boleh sedekah adalah sepertiga dari total harta yang dia miliki, karena sisanya sudah menjadi hak dari ahli waris. Babuman bab jelasno wong waqafa kang wakaf sapa man li aqaribihi maring pira-pira kerabate man. Li aqaribihi maring pira-pira kerabate man. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala daw an-nabiyyu sinten nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha maring Abi Talha Zaid ibn Sahal, rupane Zaid ibnu Sahal, ij'al dadekno sapa sira, ij'al dadekno sapa sira ha ing sedekah li fuqara'i aqaribika maring wong fakire kerabat sira. Li fuqara'i aqaribika maring wong fakire kerabat sira. Faja'ala mongko dadekno sapa Abu Talha ha ing sedekah li Hasan bin Thabit maring Hasan bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika, kalau dalam riwayat hadis yang lainnya, ini enggak dijelaskan dalam hadis ini, sahabat Abu Talha mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabat Abu Talha ini termasuk sahabat yang kaya raya. Jadi sahabat Abu Talha termasuk sahabat yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau termasuk orang yang rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sempat tidur di rumahnya sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha termasuk orang yang kaya raya di kalangan para sahabat. Suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mensedekahkan atau mewakafkan sebidang tanah yang dia miliki.
Lah itu sebaiknya untuk diwakafkan kepada siapa? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ij'alha li fuqara'i aqaribika, jadikan tanah yang akan kamu wakafkan itu wakaf untuk orang-orang fakir dari kerabatmu. Jadi tanah tersebut kamu wakafkan untuk kepentingan orang fakir dari kalangan kerabatmu. Jadi wakaf itu bisa bersifat macam-macam. Ada kalanya wakaf itu berupa masjid, ada kalanya wakaf berupa perkebunan, ada kalanya wakaf jadi macam-macam. Ada kalanya wakaf itu berupa hal yang bersifat produktif. Zaman dulu ada beberapa pondok, saat saya masih mondok, jadi biaya makan santri di pondok itu tuh semuanya dari wakaf sebidang tanah yang diwakafkan oleh para saudagar. Jadi misalkan ada sebidang tanah luasnya sampai 10 hektar berupa perkebunan. Orang yang mewakafkan bilang, hasil dari perkebunan ini saya wakafkan untuk pondok ini. Jadi misalkan untuk kepentingan thalabul ilmi di pondok ini. Jadi seluruh hasil perkebunan itu selamanya diperuntukkan untuk keperluan santri di pondok pesantren tersebut. Salah satu contoh wakaf. Babu akli malil yatama, bab jelasno tentang mangan bondone anak yatim. Babu akli malil yatama, bab jelasno tentang mangan bondone anak yatim. Minas sab'i saking pitung perkara. Minas sab'i saking pitung perkara al-mubiqati kang binasakno. Al-mubiqati kang binasakno. Jadi istilah as-sab'ul mubiqat itu 7 dosa yang membinasakan. Artinya 7 dosa besar yang menyebabkan seseorang sangat mudah untuk terjerumus ke dalam api neraka. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ijtanibu ngatohi sapa sira, jauhilah as-sab'a ing pitung perkara. Ijtanibu ngatohi sapa sira kabeh as-sab'a ing pitung perkara al-mubiqati kang binasakno. Al-mubiqati kang binasakno. Qalu ngucap sapa para sahabat, jauhilah 7 dosa yang membuat kalian binasa. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa malan iku apa? Hunna utawi as-sab'ul mubiqat. Apa 7 dosa besar itu? Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku iku syirik billahi kelawan Allah. Syirik termasuk dosa yang paling besar. Seorang dianggap keluar dari agama Islam. Wasihru lan sihir. Wa qatlun nafsi lan mateni awa-awaan. Allati kang harrama kang ngaramake. Allati kang harrama kang ngaramake Allahu sinten Allah illa bil haqqi kejaba kelawan perkara kang bener. Illa bil haqqi kejaba kelawan perkara kang bener. Selanjutnya membunuh seseorang allati harramallah, yang mana Allah mengharamkan darah orang itu, kecuali jika dia dibunuh illa bihaqqin, dengan alasan yang dibenarkan. Misalkan dia dibunuh karena kisos, misalkan karena dia membunuh orang lain maka dia boleh dibunuh, atau dalam kondisi berperang melawan orang kafir, maka dalam beberapa kondisi saat berperang mereka boleh dibunuh. Jadi membunuh seseorang termasuk dosa besar. Atau dalam sebuah hadis yang lainnya, au kama qol lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min qaslin nafsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, andai kata dosa seseorang yang menghancurkan Ka'bah itu jauh lebih ringan ketimbang dosa seseorang yang membunuh atau membunuh nyawa orang lain.
Wa aklur ribalan mangan riba. Wa aklur ribalan mangan riba. Wa aklu malil yatimi lan mangan bondone anak yatim. Wa aklu malil yatimi lan mangan bondone anak yatim. Terus makan dari harta anak yatim. Lah ini perlu diperhatikan. Makan harta anak yatim itu termasuk dosa yang sangat besar sekali. Kadang seseorang seringkali dia nggak sadar, nggak sengaja makan hartane anak yatim. Jadi contohnya, misalkan ada seorang kepala keluarga, seorang ayah, dia meninggal dunia lalu dia meninggalkan harta warisan dan masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil, anaknya cilik-cilik, anaknya masih kecil-kecil. Nah, secara hukum fikih anak-anaknya punya hak warisan dari peninggalan ayahnya. Lalu pihak keluarga mengadakan acara 7 harian, misalkan ngadakan acara tahlilan. Nah, jika biaya memberi makan tamu tahlilan tadi diambilkan dari harta peninggalan harta peninggalan si ayah yang tadi meninggal dunia itu dan belum sempat dibagi, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi seseorang kalau pengen mengadakan acara 7 harian itu hartanya jangan sampai diambilkan dari harta anak yatim, jangan sampai diambil dari harta tinggalan si ayah yang belum sempat dibagikan kepada anaknya, karena secara tidak langsung itu juga termasuk memakan harta anak yatim. Jadi guru-guru saya dulu ketika ada acara tahlilan, misalkan ada tetangga yang meninggal dunia, sekiranya di situ tetangga itu ninggalno anak-anak yang masih kecil-kecil, beliau tetap hadir di acara tahlilan itu, tapi gawe ngati-ngati, beliau tidak makan, tidak minum dan juga tidak makan dari acara tersebut. Digawe ngati-ngati saja, meskipun kita bisa berhusnudzon, barangkali acara 7 harian tersebut diambilkan dari harta yang lainnya, bukan dari harta anak yatim tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan, soalnya sering terjadi di masyarakat. Wa tawallilan berpaling yaumaz zahfi ing dalam dina perang. Lalu orang yang kabur dari pertempuran pas tengah-tengah jihad, dia malah kabur, tidak ikut berjihad. Lah itu termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanat lan nuduh zina pira-pira wong wadon, al mukminati kang mukmin, al ghafilati kang luput. Wa qadful muhsanati lan nuduh zina pira-pira wong wadon, al mukminati kang mukmin, al ghafilati kang luput. Kata-kata muhsanat itu perempuan yang bisa menjaga harga dirinya, seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Lah perempuan baik-baik kok malah dituduh zina, maka hal tersebut termasuk dosa besar. Dalam bab jinayah dalam fikih, seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang menuduh zina harus dicambuk sampai 80 kali. Jadi ngarani zina itu orang pelakunya wajib dicambuk sampai 80 kali. Babu fadlil jihadi, bab jelasno tentang keutamaane jihad. Qala dawu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi utawi utamane jihad, hajjun iku haji, mabrurun kang diterima. Hajjun iku haji, mabrurun kang diterima. Jihad yang paling utama adalah haji yang diterima. Jadi pahalanya lebih besar. Kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang demikian? Karena yang bertanya akan pertanyaan ini itu adalah salah satu istri beliau, kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, kalau nggak istri yang lainnya saya agak lupa. Beliau bertanya karena sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan seringkali tidak bisa untuk melakukan jihad, karena jihad berhubungan dengan kondisi fisik yang harus kuat dan seringkali itu
hanya untuk seorang orang laki-laki. Akhirnya istri Nabi bertanya terus, jihad yang paling bagus itu gimana? Sedangkan kita nggak bisa berjihad, kita hanya seorang perempuan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, bagi seorang perempuan kalau memang dia nggak bisa berjihad, kalau memang tidak bisa berjihad, maka jihad yang paling bagus buat kamu adalah haji yang diterima. Lah, haji yang diterima itu seperti apa? Rukun-rukunnya dijalankan, kewajibannya dijalankan, kesunahannya juga dijalankan, lalu jauh dari perasaan riya. Jadi ulama menambahi definisi haji mabrur adalah selain rukun, kewajiban, kesunahan, haji tersebut juga harus jauh dari yang namanya perasaan riya, jauh dari perasaan pengen dipuji orang, aku pernah ke tanah haram, aku pernah haji, aku pernah foto di sana. Jauh dari perasaan seperti itu. Babuman, bab jelasno tentang wong, bab jelasno tentang sopo, bab jelasno tentang sopo hum kang utawi man, afdhalun nasi iku utamane menungso. Afdhalun nasi iku utamane manungso. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, qila diucapno ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi utawi endi-endine menungso, afdalu iku luwih utama, orang seperti apa yang paling utama. Faqala mongko dawuh Rasulullah, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukminun iku wong mukmin, yujahidu kang berjihad sapa mukmin, fi sabilillahi ing dalam dalane Allah, fi sabilillahi ing dalam dalane Allah, bi nafsihi kelawan awak dhewene mukmin, binafsihi kelawan awak dhewene mukmin, wa malihi lan bondone mukmin, wa malihi lan bondone mukmin. Sahabat bertanya, orang seperti apa yang paling bagus, yang paling utama? Lalu beliau menjawab, mukminun yujahidu, orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawanya, binafsihi wa mali, dan juga mempertaruhkan hartanya. Kila diucapno, lalu dikatakan lagi, sahabat bertanya lagi, tsummaman mongko nuli sapa, tsummaman mongko nuli sapa, lalu siapa? Mukminun iku wong mukmin, fi syi'bin ing dalam syi'bin itu semacam tebing, sampean maknani tebing aja mbak. Fi syi'bin ing dalam tebing, minas syi'abi saking pira-pira tebing, minas syi'abi saking pira-pira tebing, yataqi kang bertakwa sapa mukmin, Allah ing Allah, wa yad'u lan ninggalna sapa mukmin, annasa ing menungso, min syarrihi saking keeleane annas, min syarrihi saking keeleane annas. Terus selanjutnya mukminun fi syi'bin, orang mukmin yang menyendiri di suatu tempat. Kalau di sini digambarkan di sebuah tebing, intinya maksudnya syi'bin minasyi'ab, enggak harus di dalam tebing, enggak harus, tapi maksudnya adalah orang mukmin yang menjauh dari keramaian. Tidak baik di tebing seperti di hadis ini atau di tempat yang lainnya. Artinya dia melakukan uzlah, menyendiri, menjauh dari orang-orang, dari para manusia, yattaqillah, untuk beribadah kepada Allah, wa yad'un nas, dan meninggalkan manusia karena khawatir nanti kalau kumpul dengan orang-orang dia akan melakukan perbuatan dosa, dia akan menggunjing, dia akan mencuri dan lain-lain. Terkait hukum uzlah sendiri, hukum menjauh dari orang itu hukumnya gimana? Kalau sekiranya kita tahu bahwasanya ketika kita kumpul dengan orang-orang kita akan melakukan perbuatan dosa, kita akan ngerasani, kita akan menggunjing,
maka yang paling bagus adalah kita melakukan uzlah, menjauh dari keramaian. Akan tetapi jika sekiranya kita tahu kita tidak akan terpengaruh sama sekali, bahkan kita akan memberikan pengaruh yang bagus untuk orang lain, maka dalam kondisi ini yang paling bagus adalah tetap berinteraksi dengan orang-orang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.